Bu, sama Pak Jokowi itu main sandiwara tuh serius ya Bu ya? Hmm. Saya bilang gitu. Saya kan nggak tahu nih. Terus kata ibu, serius? Waduh, serius saya kan mesti kejepit dong. Terus saya tanya lagi sama ibu, Bu, kalau gitu saya masih bisa ketemu Pak Jokowi nggak? Ya bisa dong, kan temannya. Ini kapan ini pembicaraan ini? Tahun lalu nih. Oh, tahun lalu ketika terakhir Iya, ketemu. iya. Oke. Sekarang juga ibu gak larang. Terus dia bilang, kemarin baru ngomong sama Pak Pramono lagi makan. Lagi udah, ada ketemu Pak Jokowi nggak? Ada panggil nggak? Belum tuh, gue bilang. Mau tapi Terus apa? ya teman oke aja kan. Terus ibu, Kalau memang ketemu Pak Jokowi mau ngomongin apa sekarang? itu yang saya tanya sama Ibu Mega. Ngomong apa Bu? Saya tanya sama ibu, Bu, kalau saya ketemu Pak Jokowi itu saya mau ngomong apa ya Bu ya? Terus apa kata Terus dia bilang, ya ngomong biasa ngomong apa? Yang ngalor ngilur lah, ngomong yang lain keluarga. Tapi tetap, ya bukan Bu, pasti dia tanya soal politik nanti Bu. Saya mesti jawabnya gimana? Kata ibu, ya jawab aja kayak pakai teman katanya. Hebat loh saya ibu ini. Jawab aja, sebagai teman. Terus kamu nggak dipanggil kan? Terus kata ibu, itu kan presiden, walaupun teman kan presiden. Ya mesti Pak Ahok lah yang minta ketemu. Masa tunggu dipanggil? Oh, tapi menarik tuh omongan Bu Mega. Karena kan terkadang Bu Mega ini susah dibaca kok. Kode-kodenya banyak. Ini aku nemu satu omongan Bu Mega di Rakernas yang minta tolong Ahok terjemahkan. Nah ini maksudnya Bu Mega apa sih kok ini? Coba kita dengarkan. Lah ini kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, kan harus dihitung secara politik, no. Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas ya gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Bukan mau mainin yang negatif. Apa maksudnya kok? Sebetulnya ibu dalam Rakernas itu kan kita kan ikut yang ada yang buat wartawan sama nggak buat wartawan kan. Sebetulnya ibu tuh lagi ngajar para kader. Ibu tuh marah. Kader ini ngomong di media pakai oposisi lah, pakai koalisi lah. Jadi ibu bilang, kalau orang di PDI Perjuangan masih gunakan kata oposisi koalisi, sebaiknya jangan jadi ikut PDI, keluar aja. Ini negara ini bukan parlementer. Ada Bu, cerita itu nggak di wartawan sih. Cerita panjang lebar. Kita kalau parlementer, kursi sedikit pun, begitu kita tarik kan bubar. Ya. Kalau negara ini enggak. Kita udah pilih presiden, kalau udah kalah, betul-betul kasih penuh kuasa pada presiden. Oke, mungkin bukan soal istilah, tetapi apakah akan masuk ikut membantu dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan? Itu yang ibu bilang. Kenapa putusan akan diputuskan beliau? Beliau mengatakan, saya ini masuk semacam tim inti beliau lah ya. Nah, jadi kita mungkin tiap 1 bulan, 2 bulan kumpul 10 orang yang Pak Mahfud ngomong itu loh. Termasuk sama Pak Mahfud itu saya. Nah, jadi beliau tuh ingin membantu Pak Prabowo. Situasi sekarang kan global begitu ini. Dengan pengalaman yang ada ini, sumbangsinya apa? Kan kalau dari parlemen, DPR kan nggak bisa. Tapi membantu di sini jangan diterjemahkan harus jadi bagian dari pemerintahan. Menteri. Karena dalam sistem tata negara kita itu, kalau menteri dari koalisi, kekuasaannya sama. Kira-kira gitu loh. Satu menteri berhenti, bubar nih. Kalau kita kan enggak, kita betul-betul prerogatif presiden. Oke, jadi membantu Makanya di dalam situ ada mati Bu Mega, dia pengen kita membuat kajian-kajian, bantu minimal mungkin nanti akan kasih ke Pak Prabowo lah. Harusnya solusi seperti ini. Soal dia terima nggak terima itu kan haknya presiden, beda dengan parlementer kan. Nah kalau soal masuk nggak masuk, saya nggak tahu. Tapi kalau saya melihat omongan ibu itu semua ya, buat ibu kita dulu lebih susah kok. Zaman SBY aja 10 tahun nggak masuk di dalam. Bagi ibu tuh bukan. Tapi kita juga nggak mau jadi orang di luar pemerintah yang pokoknya apapun nggak. Nggak bisa juga kok di DPR kok.
Nah minimal kita jangan ikut-ikutan kalau ini ada salah jalan, salah konsep. Ya kita jangan ikut-ikutan lah. Misalnya makan siang gratis mau bikin menteri, kita nggak bisa cegah. Mau jadi menteri jadi 40, mau 100 nggak bisa cegah kok. Tapi minimal kita bisa sampaikan solusi itu tuh ini loh. Nah itu yang dimaksud ibu sebetulnya. Jadi membantu. Ya, tentu kita bantu dong. Kita nggak mau dong negara ini hancur dong. Ya. Masa kita mau biarin negara ini hancur? Biarkan rakyat 5-10 tahun susah? Nggak mau dong. Ibu bilang, saya nggak tega. Makanya saya bilang gini, orang tanya sama saya, kenapa kamu suka ikut ibu? Pertama, kayak ibu saya, xiao-nya sama, umur sama. Saya bilang, terus yang penting, beliau selalu ngomong, kalau saya ngomong sama ibu ya. Jadi, mungkin ini Asian value yang benar. Dia bilang gini. Emang yang nggak benar yang mana kok? Ya saya nggak tahu. Karena tadi benar, berarti ada yang nggak benar dong. Ada yang kalau yang nggak benar, kan ada juga yang value yang pengen Iya. dapat nama mengharapkan sekali atau judi segala macam kita nggak tahu nih, atau korupsi kita nggak tahu. Dinasti politik itu Asian values yang benar apa enggak? Di Amerika juga sama ada dinasti politik. Cuma dinasti politik dalam pengertian itu proses kamu naik, rakyat pilih. Ya kan itu sesuatu yang beda kan. Jangan Kalau di sini? mengkotak-katik sesuatu yang untuk meloloskan seseorang. Itu sesuatu yang berbeda ya. Itu bukan Asian values. Nah, itu beda. Ada satu Asian value yang saya anggap ini lebih benar. Kenapa orang ASEAN itu rata-rata jarang berani buat macam-macam? Karena dia takut nama leluhurnya rusak. Nah ini yang dilakukan Ibu Mega tuh nggak? Ibu Mega selalu bilang, kalau saya tidak urus negara ini dengan baik nih Pak Ahok, saya malu sama bapak saya yang mendirikan negara ini, yang sudah berkorban. Saya harus jaga nama baik bapak saya. Nah itu yang selalu saya diajarkan tuh nggak? Oke. Kita diajarkan leluhur kita kan, apalagi kalau orang Chinese, anggap leluhur tuh masih doa, masih tungguin, jagain kan kita kan. Jadi kita tuh nggak berani ngelanggar, mencemarkan nama leluhur. Oke. Itu sih yang saya pikir, daripada ngarepin harta itu not good lah.